Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Emilia Sari, dosen tetap pada program studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dalam rangka sertifikasi dosen, khususnya terkait unsur pengajaran sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Saya ditugaskan mengampu beberapa mata kuliah pada jenjang S1, S2, dan S3. Adapun mata kuliahnya adalah pada program S3, Pendekatan dan Berpikir Sistem, pada program S2, Manajemen Proyek, Sistem Produksi Lean, Sistem Manufaktur Berkelanjutan, dan Statistik Multivariat. Pada program S1, Ekologi Industri, Sustainable Manufacturing, Perancangan Tata Letak Fasilitas, Analisis Biaya, Kewirausahaan Berbasis Teknologi, Perancangan Industri Manufaktur 2 dan 3, serta Proyek Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program S1, yaitu Ekologi Industri. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Perkuliahan ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana terdapat 14 kali tatap muka dan 1 kali UTS serta 1 kali UAS. Mata kuliah ini mencakup 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai prinsip dan isu terkini dalam bidang ekonomi, sosial, dan ekologi industri. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini dalam bidang ekonomi, sosial, dan ekologi industri. Yang ketiga, mahasiswa mampu meneliti dan menyelidiki masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi dengan melaksanakan analisis, interpretasi data, dan sintesis informasi untuk memberikan solusi. Terdapat 6 materi utama yang disampaikan pada mata kuliah ini, yaitu pertama, perkembangan teknologi dan hubungannya dengan ekonomi, sosial, dan ekologi. Yang kedua, perancangan produk berkelanjutan atau sustainable product design. Yang ketiga adalah analisis aliran material atau material flow analysis. Yang keempat adalah life cycle assessment. Yang kelima adalah ekosistem industri atau industrial ecosystem, dan yang keenam adalah ISO 14000 terkait dengan lingkungan. Untuk pengerjaan studi kasus life cycle assessment, kami menggunakan software Simapro. Dalam penyampaian mata kuliah ini, saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, materi kuliah saya sampaikan melalui ceramah interaktif secara langsung dan didukung oleh pemanfaatan Learning Management System untuk pengorganisasian materi ajar serta referensi. Nah, konten kuliah juga saya perkaya dengan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah saya lakukan, terutama yang relevan dengan topik-topik Sustainable Product Design, Life Cycle Assessment, serta pengelolaan sistem industri berkelanjutan. Hal ini tentu bertujuan agar mahasiswa mendapatkan perspektif yang komprehensif dari sisi kontekstual maupun aplikasinya di dunia nyata. Yang selanjutnya adalah interaction. Interaksi aktif kita bangun melalui diskusi kelas, kerja kelompok, dan sesi tanya jawab yang memungkinkan mahasiswa untuk mengekspresikan gagasan, mempertajam argumennya, dan belajar dari sudut pandang teman-teman kelasnya. Aktivitas ini juga mendorong penguatan soft skill seperti komunikasi dan kolaborasi tim. Selanjutnya adalah assessment. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui kuis, tugas kelompok, dan presentasi studi kasus yang diambil dari permasalahan real yang ada pada UMKM maupun industri manufaktur dan jasa.
Nah, studi kasus ini tentu mencerminkan keterkaitan antara teori dan praktek di lapangan, yang mana ini dirancang untuk mengukur capaian pembelajaran secara keseluruhan. Adapun bobot penilaian yang kita alokasikan adalah 50% untuk tugas studi kasus dan masing-masing 25% untuk UTS dan UAS. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan, saya menerapkan pendekatan student center learning guna mendorong partisipasi aktif dan kemandirian belajar mahasiswa. Pendekatan yang kita gunakan adalah problem based learning, di mana mahasiswa kita berikan studi kasus nyata yang harus diselesaikan secara kolaboratif. Nah, ini tentu membutuhkan juga pendekatan kolaboratif learning, di mana mahasiswa akan bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau studi kasus yang diberikan. Untuk mendukung pernyataan ini, saya juga menyertakan video rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah ini dengan topik perancangan produk berkelanjutan atau Sustainable Product Design. Berikut videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, selamat siang. Apa kabar? Sehat semua ya? Oke, alhamdulillah. Baik, pada siang ini kita akan melanjutkan perkuliahan ekologi industri untuk pokok materi atau pokok bahasan, yaitu tentang Sustainable Product Design atau perancangan produk berkelanjutan. Nah, ini adalah CPMK ya. Ada CPMK, ada sub CPMK, ada tujuan pembelajaran yang kita harapkan teman-teman bisa pahami setelah mengikuti perkuliahan ini. Ya, kemudian ini adalah pokok bahasan kita. Nah, jadi apa sih tujuan pembelajaran untuk topik ini? Tujuannya adalah supaya teman-teman bisa meneliti dan menyelidiki hubungan antara sustainable development dengan product design. Ya, nah kemudian teman-teman mampu meneliti dan menyelidiki konsep sustainable product design, kemudian mampu meneliti dan menyelidiki apa itu green society, kemudian mampu memberikan solusi perancangan produk berkelanjutan dalam bentuk studi kasus. Jadi nanti teman-teman akan ada tugas studi kasus ya, dan juga kita melihat keterkaitan materi ini dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah kita lakukan di Universitas Trisakti. Ya, oke, baik. Supaya kegiatan proses belajar mengajar kita dimudahkan ya pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini kalau saya lihat, saya absen, sepertinya kita hadir semua ya, alhamdulillah ya. Baik, nah ini adalah pada minggu sebelumnya ya, kita sudah memberikan perkuliahan pengantar tentang sustainable development ya. Kemudian apa sih pengaruh perkembangan dari teknologi ya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ya, yang kita lihat dari 3 aspek. Ketika kita berbicara sustainability kan kita fokus kepada 3 aspek ya, ada aspek ekonomi, environment, dan sosial ya. Nah ini, ini adalah sustainable development, dan tentunya teman-teman udah hafal sekali ya gimana konsep dari sustainable development ini ya. Cuman pada minggu ini kita akan mengkaitkan ya bagaimana sustainable development kita lihat dari perspektif Sustainable Product Design. Jadi apa sih hubungannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan ada 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Dan kira-kira ketika kita merancang nanti ya, merancang sebuah produk mengikuti tahapan-tahapan ya perancangan yang berkelanjutan, kira-kira kita akan lebih fokus ke SDGs nomor berapa? SDGs nomor berapa? Ya benar, 12 ya. Ini adalah 12. Sekarang saya mau minta ya pendapat dari satu orang temannya ya. Kira-kira gimana sih perspektif Sustainable Development Goals dilihat dari perancangan produk berkelanjutan? Siapa yang memberikan pendapat? Ya, silakan Ismi. Mengikuti tiga aspek tersebut, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jadi sebagai apapun yang punya itu ramah itu harus sudah
apakah waktu produk itu selesai digunakan akan didaur ulang atau diperbaiki atau bagaimana? Oke, baik, terima kasih ya Ismi ya. Jadi setuju ya teman-teman ya. Kita bisa di desainernya, bisa nggak anak TI jadi seorang desainer? Bisa banget gitu ya. Kita bisa menjadi bagian dari orang yang membuatnya atau memproduksinya atau berada di fase manufaktur, atau kita juga bisa berada di fase end product untuk sampai ke customer gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya posisi kita ini gitu ya. Kita itu adalah mulai dari mendesain produknya. Nah, ketika seorang desainer melakukan proses desain, dia sudah harus memikirkan apa? Raw materialnya apa gitu ya. Nah, karena kita dalam konsep sustainable product design ya sudah harus dipikirkan apakah kita menggunakan material yang non toksik ya, material yang bisa didaur ulang ya, material yang yang cepat gitu ya. Misalkan kalau plastik gitu ya, nanti kan pada fase end of life-nya ya dia akan lama terurai. Jadi kita pilih material-material yang sudah ramah lingkungan. Nah, masuk ke fase manufacturing-nya, nah di sini orang TI juga sangat berperan. Karena apa? Kita akan merancang proses produksinya yang juga berkelanjutan. Ya, bagaimana kita menerapkan tools-tools di TI ya, misalkan Lean Production System gitu ya, untuk membuat proses produksi ini juga lebih efektif dan efisien. Sehingga tujuan nomor 12 tadi ya, kita akan mengefektifkan dan mengefisienkan semua penggunaan sumber daya produksi. Baik itu apa? Material, energi ya, dan juga begitu dengan SDM-nya ya. Oke, fase penggunaan juga kita udah harus mikirkan nih. Ya nanti kalau digunakan apakah dia menggunakan listrik yang besar atau seperti apa gitu. Nah, itu harus difikirkan. Nah, end of life, nah itu adalah kita lihat kemungkinan produk ini bisa apakah didaur ulang ya, apakah bisa nanti di recycle, di remanufacturing dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ini adalah holistic approach untuk kita melakukan sustainable product design dari hulu ke hilir ya, kita perhatikan. Baik, nah sehingga ya menurut Han et al. Ya 2021 konseptual design itu sangat berpengaruh ya terhadap perancangan produk yang berkelanjutan. Karena apa? Si desainernya kan yang menentukan di setiap fase berikutnya ya. Jadi ketika di sininya benar nih ya, misalkan kita nih orang TI yang sudah punya wawasan keberlanjutan melakukan konseptual design, maka kemungkinan untuk mereduksi impact negatif terhadap lingkungan itu adalah menjadi lebih besar peluangnya, ya. Oke. Sekarang pertanyaannya ya, kita nih sebagai mahasiswa ya, dosen, orang yang bekerja di industri gitu ya, sebenarnya harus memberikan kontribusi. Ya, kontribusi apa sih yang bisa kita berikan gitu ya untuk menciptakan green society atau green community ini? Ya, nah kita akan lihat ini adalah 3 strategi dasar. Ya, apa itu? Ada reduce, ada reuse dan recycle. 2 strategi ini itu teman-teman bisa lakukan. Karena apa? Dia terkait dengan behavior. Semua orang bisa melakukannya. Kalau recycle, nah ini nanti dulu. Ini perlu ranah industri. Ya, bisa industrinya itu dalam skala kecil, misalkan seperti UMKM juga bisa gitu ya. Tetapi ini tidak bisa kalau pikiran kita adalah hanya sekedar mencari substitusi atau pengganti dari sedotan plastik, kita akan pilih yang mana? Kita akan pilih yang mana? Ya, pakai stainless, bisa berulang-ulang ya. Kalau ini juga kan mungkin hanya berapa kali habis itu jamuran ya. Kalau kaca kemungkinan pecah. Jadi dari beberapa kemungkinan tadi ya mungkin kita akan pilih stainless. Tapi ingat, stainless itu adalah yang juga harus kita ambil dari alam. Itu kan kalau pola pikir substitusi atau pengganti. Tapi ketika kita memakai pola pikirnya itu adalah pola pikir hanya menggunakan atau mengkonsumsi yang diperlukan, ya kita nggak perlu juga setiap minum harus menggunakan sedotan. Karena apa? Balik lagi tadi ke prinsip yang pertama, ya. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Oke. Kemudian ini juga sampah itu sudah diolah atau belum? Sampah udah diolah atau belum? Sudah. Tetapi yang bermasalah di apanya? Di kecepatan kita melakukan pengolahan terhadap sampah gitu. Karena apa? Masih keterbatasan dari teknologi. Ini kita mengolah nih, tapi
kecepatan masuk sampahnya tidak seimbang dengan kecepatan kita melakukan proses pengolahan. Nah, masalahnya sebenarnya di sana. Ini kalau kita lihat sekilas, kira-kira ini kita akan lihatnya ini dari bahan apa? Kulit. Ada yang berpendapat lain? Sekilas itu bagus ya, kulit gitu ya. Ternyata ini adalah hasil upcycle innovation. Apa? Dia merubah ya, dia batik itu sisa-sisa dari kantong semen. Teman-teman pernah pegang kantong semen? Kantong semen itu kan kuat, benar? Ya, jadi itu dari segi kekuatan dia sudah memenuhi sehingga dia bisa kita olah menjadi tas. Ya, jadi yang depan itu kan masih bersih. Ini bukan kantong semen yang sudah dipakai ya. Nah, dalam memproduksi itu kan kadang-kadang orang bukan produksinya sedikit-sedikit ya. Jadi kan memproduksi itu kan sesuai ukuran yang optimal ya. Jadi dicetak ternyata nggak kepake semua. Nah, yang halaman yang tidak dicetak dengan merek tertentu, nah itulah yang dibatik, kemudian dibuat tas. Dan ini masuk ke pasar Eropa. Saya tadi mungkin sekedar sharing ya Bu, mengenai tentang pengolahan limbah yang telah diatur dan dapat bernilai harganya. Dari pandangan saya mungkin ada dua faktor. Yang pertama dari faktor sampah yang cukup berat, itu seperti botol, itu dapat diasumsikan dipakai ke bidang sehari-hari. Contohnya dalam bidang hidroponik, itu sangat berlaku di pasar masyarakat, dan itu juga selain membantu ramah lingkungan, juga dapat menghidupkan dari rehabilitasi atau penghijauan yang baru. Nah, lalu dari botol plastik ini juga dapatkan sebagai lifestyle tadi. Contoh nyatanya seperti di Indonesia ini sedang marak, yaitu ada salah satu produk brand sepatu yang dia membuat sepatu dari bahan botol plastik, dan itu harganya sangat terjangkau dan sangat laku di pasaran, terutama sebagai mahasiswa dan siswa yang menuju ke pasarnya. Dan untuk yang kedua itu dari faktor untuk sampah yang sangat berat. Mungkin seperti sisa-sisa makanan itu dapat dijadikan sebagai pupuk alami dan kompos, yang dimana sekarang lagi yang tadi difaktorkan sebagai penanaman nanas itu menggunakan kompos yang didaur ulang, jadi bukan pupuk kompos kimia lagi, tapi pupuk kompos yang alami. Ini saja pengalaman yang saya dapat ceritakan. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali ya Sven ya atas sharingnya ya. Jadi itu dapat tadi ya Sven ya, udah tadi dia udah jadi waste nih. Ya, kemudian kita lakukan ya pengolahan kembali ya, kita recycle, dia bisa menjadi lagi produk yang berharga atau bernilai. Dan yang bagusnya lagi adalah dia juga menunjang, jadi bukan sekedar produknya nih yang berasal dari limbah, tapi dia juga ikut ya, misalkan tadi ya menunjang kalau kita mau bikin vertical garden ya, untuk udara lebih bersih dan sebagainya. Ya, jadi ini sekali ya, banyak banget tuh kalau kita uraikan ke SDG-nya tadi, berarti banyak banget dapatnya ya Sven ya. Oke ya, terima kasih ya atas sharingnya Sven. Oke, baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya, cukup jelas ya. Nah, oke. Baik, sekarang kita akan lanjut kepada case study ya. Nah, case study ini adalah, ini ada sebuah paper dari Han et al. Dia adalah ya, misalkan ada dua buah produk, itu kita ukur produk mana atau konsep produk mana yang lebih sustainable. Nah, itu ini papernya ya. Nah, apa yang kita nilai? Kita melakukan penilaian dari 4 variabel atau 4 atribut. Apa saja? Ada material, production, use, dan end of life ya. Jadi ada 4 ini. Nah, nanti dari material kita akan lihat material origin yang seperti apa ya, dia berasal dari bahan yang biodegradable atau tidak gitu ya, akan ada penilaiannya di sini. Kemudian proses produksinya seperti apa? Apakah dia sangat kompleks ya, atau bisa disederhanakan sehingga juga akan mengurangi penggunaan semua sumber daya produksi ya. Kemudian pada fase penggunaan ya, apakah salah satu yang paling penting kita lihat adalah penggunaan energi ya. Kemudian end of life-nya apakah bisa di reuse atau di recycling. Nah, ini adalah matriks. Nah, matriks inilah nanti yang akan teman-teman gunakan dalam mengembangkan case study yang akan menjadi tugas pada perkuliahan ini. Ya, nah kita akan lihat ya. Nah, ini kalau contoh dari case study ini adalah membandingkan 2 konsep blender. Ya, ini ada yang menggunakan plastik, ada yang menggunakan kaca. Nah, setelah kita ukur dengan matrik-matrik tadi dari materialnya, productionnya, use-nya, end of life, dan average-nya, maka yang akan kita lebih prefer untuk memilih konsep yang mana?
adalah konsep B. Ya, karena apa? Nilainya lebih tinggi. Nah, ini juga nanti seperti itu teman-teman ya. Jadi tentukan 2 produk yang akan teman-teman nilai, karena kalau kita hanya melihat dari kasat mata, oh menurut saya produk A lebih sustainable. Nah, itu kan belum bisa kita buktikan. Kita perlu membuktikannya secara kuantitatif, kita nilai gitu ya dari variabel-variabel tadi ya. Nah, kemudian kita lihat, ini yang paling penting. Apalagi sekarang ya, kalau pada zaman pemerintahan sebelumnya ya, kita itu istilahnya adalah kampus apa? Kampus merdeka. Kalau sekarang kampusnya kampus apa? Kampus berdampak. Artinya berdampak itu apa? Memberikan dampak positif ya untuk komunitas, untuk masyarakat, untuk semua stakeholder lah gitu ya. Nah, makanya dalam pembelajaran kita memasukkan gitu ya, memperkaya bahan ajar kita dengan penelitian dan PKM yang sudah kita lakukan. Nah, ini kita lihat ya. Ini adalah paper ya dari dosen dan mahasiswa Trisakti ya, yaitu tentang ini produk desain untuk merancang apa? Tas dari serat daun nanas ya. Nah, ini kita mendapatkan hibah teman-teman ya. Jadi kita dibiayai oleh kementerian untuk mendapatkan hibah ini ya. Ini adalah kakak kelasnya ya yang sudah mendapatkan hibah. Jadi apa? Kalau dengan mendapatkan hibah, kita yang selama ini bisa nggak ya kita eksekusi ini ya. Nah, kalau dengan hibah kita bisa beli materialnya, bisa kita jahit ya, kita uji ya apakah ini sudah memenuhi dari konsep-konsep yang ditetapkan tadi ya, konsep sustainable product design. Nah, ini adalah kegiatannya, kegiatan PKM-nya ya. Jadi ini adalah teman-teman kita yang tunarungu ya. Jadi yang mengajarkan menjahitnya adalah ada ibu itu yang mengajarkan menjahit ya untuk teman-teman ini. Jadi ada apa? Kesempatan belajar yang sama untuk semua orang ya. Oke, ini adalah contoh dari hasil-hasil tas yang dijahit. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, dari studi kasus tadi sebenarnya kita bukan hanya fokus ke SDGs nomor 12, tapi juga dapat satu, no poverty. Karena apa? Di situ kita memberdayakan komunitas. Kemudian ada juga yang namanya adalah quality education, ya, pendidikan untuk semua. Ya, teman-teman kita yang tunarungu ya kalau diajarin bisa gitu, ya sesuai dengan kondisi mereka yang ada gitu. Nah, itu kan sebenarnya bagaimana kita dari kampus ya bisa berdampak positif untuk masyarakat. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini adalah video pembelajaran teman-teman. Jadi ini adalah tentang pengolahan sampah menjadi maggot. Ini kegiatannya kita kerjakan di 4 panti sosial. Ya, ada yang namanya istilahnya anak negara. Jadi dari bayi itu udah diambil oleh negara ya. Jadi nggak ada ayah ibunya dan itu mereka akan pindah-pindah panti sesuai umur. Ya, tuh yang pertama. Kemudian saya juga pernah ke panti residivis. Itu ada kerangkeng-kerangkengnya itu ya. Jadi tahanan itu saking ininya kalau pas mungkin lagi ini ya, itu dikerangkeng. Nah, itu yang kita ajarkan bagaimana mengolah sampah, karena kan yang namanya di panti sosial kan warganya banyak ya. Nah, ini yang kita ajarkan bagaimana mereka bisa mengolah sampahnya untuk menjadi magotnya nanti menjadi makanan untuk lelenya dimakan. Terciptalah yang namanya ketahanan pangan. Oke, ya ini bisa teman-teman saksikan di YouTube ya. Oke, nah sekarang dari yang sudah kita paparkan ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Cukup bisa dipahami? Oke ya. Nah sekarang silakan diskusi ya. Saya kasih waktu 5-10 menit untuk teman-teman berdiskusi dengan kelompoknya ya. Apa yang akan menjadi tugas teman-teman ya adalah lakukan penilaian terhadap konsep perancangan sebuah produk yang sudah mempertimbangkan sustainability dibandingkan dengan produk konvensional. Pakai apa kita membandingkan? Pakai matriks yang tadi ya. Nah, tugas ini akan dipresentasikan. Cara penilaiannya gimana? Nanti konten itu adalah 70%. Kemudian slide dan presentasinya 20%, tanya jawab 10%. Nah, untuk pertemuan kita sekarang, saya hanya minta teman-teman kita akan validasi ya, sehingga pada saat presentasi minggu depan, teman-teman sudah mempresentasikan hal yang benar. Ya, jadi sekarang kita minta duduk berkelompok, diskusi ya, memilih produk apa yang akan dibandingkan. Dan ingat, produknya adalah produk yang
untuk UMKM atau industri manufaktur dan jasa. Karena apa? Yaitu tadi kita sesuaikan dengan arah pendidikan sekarang, yaitu kampus berdampak. Ya, baik, silakan diskusi. Oke, selesai ya waktu diskusinya ya. Nah, sekarang saya akan minta nih masing-masing kelompok untuk menjelaskan produk apa yang akan dinilai. Sehingga minggu depan sudah langsung melakukan penilaian menggunakan matriks. Baik, silakan kelompok siapa terlebih dahulu? Oke, silakan kelompok Syifa. Saya sebelumnya perkenalkan nama saya Citra Disti, saya langsung dari kelompok. Di sini kelompok kami memilih perbandingan antara sendok plastik dan sendok kayu ibu. Untuk saat ini kenapa kami membandingkan antara sendok plastik dan sendok kayu? Karena secara matriks perhitungan itu dihadapkan hasil yang tinggi untuk sendok kayu sehingga lebih mudah didaur ulang dan lebih cocok untuk keberlanjutan ke depan ibu. Dan untuk saat ini sudah banyak sendok kayu yang terbuat dari bambu, dari sekam padi, jadi dari limbah, ini lebih berkelanjutan. Oke, terima kasih ya kelompok Syifa ya, kasih aplaus dulu dong buat kelompok ini. Oke, jadi ini ya, berarti kelompok lain nggak ada yang boleh ambil kasus sendok ya. Jadi, nah saya minggu depan akan melihat bagaimana paparan dari kelompok ini tentang konsep sendok plastik dan sendok kayu. Nah, ini untuk apa? Untuk penilaian awalnya kan berarti kayu lebih bagus ya. Nah, ini perlu dibuktikan oleh kelompok ini apakah dengan menggunakan perhitungan yang terstruktur, sistematis ya, secara kuantitatif, apakah benar sendok kayu ini lebih baik. Oke, baik. Selanjutnya silahkan kelompok siapa? Oh ya, baik, silahkan kelompok Nicholas ya. Kelompok saya. Jadi saya ini membahas mengenai kemasan makanan. Jadi yang awalnya itu menggunakan plastik diubah menjadi menggunakan media lembah atau display. Itu karena plastik itu sangat dipakai dan saat sudah selesai dipakai itu sedikit terurai. Karena untuk display kemasan makanan itu lebih mudah diurai dan penggunaan itu bisa disimpan, jadi bisa dipakai berulang-ulang sampai dari lembah itu nggak bisa dipakai. Oh, oke. Baik, silahkan kasih aplaus dulu buat ini ya kelompok Nicholas ya. Baik. Oke, alhamdulillah ya. Jadi semua kelompok sudah mempresentasikan ide ide produknya yang akan kita presentasikan dan akan kita bahas lebih mendalam lagi minggu depan. Ya, semoga teman-teman bisa bekerja sama dengan baik ya di kelompoknya, ya, saling mendukung ya untuk bisa menyelesaikan penugasan ini dengan baik. Ya, sebelumnya masih ada pertanyaan? Cukup, oke ya. Semoga pertemuan kita bermanfaat ya dan membawa sekali lagi membawa dampak positif untuk lingkungan sekitar kita. Oke, saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasi aktifnya pada kelas kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang pendidik, saya meyakini bahwa pengajaran bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana menginspirasi, membimbing dan membentuk karakter mahasiswa agar siap menghadapi tantangan masa depan. Melalui proses sertifikasi dosen ini, saya mendapatkan kesempatan untuk merefleksikan kembali praktek pengajaran saya dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Semoga kontribusi saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dapat memberi manfaat nyata bagi mahasiswa, institusi, dan tentunya berdampak untuk masyarakat luas. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.